Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel adalah jaringan yang tidak menggunakan kabel untuk bertukar informasi atau data dengan komputer lain, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Yang kedua adalah jaringan LAN. Jaringan LAN adalah sistem komunikasi komputer yang terbatas pada jarak beberapa kilometer dan menggunakan koneksi berkecepatan tinggi antara 2 hingga 100 Mbps. Yang pertama, kita akan membuat kabel strike. Alat pertama yang dibutuhkan yaitu LAN tester yang berfungsi untuk menguji kabel UTP yang terpasang apakah telah bekerja secara normal atau belum. Alat yang kedua yaitu tang crimping, berfungsi untuk memotong kabel serta memasang konektor RJ45 dengan kabel. Kemudian yang kita butuhkan yaitu kabel UTP yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke perangkat jaringan atau komputer ke komputer ataupun antar perangkat jaringan itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu konektor RJ45 yang berfungsi untuk menghubungkan kabel Ethernet. Selanjutnya kita akan membuat kabel strike. Yang pertama kita akan mengepas kabel UTP terlebih dahulu menggunakan tang crimping. Setelah selesai mengepas kabel, kita akan mengurutkan warna kabel strike dari kiri ke kanan. Hati-hati jangan sampai salah ya teman-teman. Setelah kabel terpotong rapi, masukkan ujung kabel tersebut ke dalam konektor RJ45. Pastikan seluruh ujung kabel sampai ke ujung konektor sehingga bisa tembus oleh pisau yang ada di konektor. Selanjutnya, masukkan konektor yang sudah terpasang kabel ke alat crimping tool untuk dilakukan pengujian kabel. Pastikan alat crimping tool masih bagus agar kualitas pengujian lebih bagus. Setelah pemasangan kedua ujung kabel selesai, lakukan pengujian dengan kabel tester. Jika lampu-lampu kabel tester menyala sesuai dengan pola hubungan kabel, berarti pemasangan sudah selesai. Langkah yang kedua yaitu kita akan mengkonfigurasi access point TP-Link. Selanjutnya kita akan menyalakan access point terlebih dahulu, yaitu dengan cara kita akan menyambungkannya ke aliran listrik terlebih dahulu. Setelah itu kita akan menunggu hingga access point tersebut menyala dan berwarna hijau. Selanjutnya kita akan melakukan presetan pada access point yang berfungsi untuk menghapus settingan atau konfigurasi sebelumnya. Setelah melakukan presetan pada access point, selanjutnya kita akan menyambungkan kabel LAN ke access point. Langkah selanjutnya yaitu penyetingan access point. Yang pertama kita akan membuka control panel, kemudian kita pilih network dan internet, kemudian kita pilih network and sharing center, kemudian kita pilih bagian Ethernet 3, kemudian details. Nah, di sini sudah keluar IP addressnya yaitu 192.168.0.1. Di sini kita juga bisa melihatnya melalui command prompt. Ketikkan IP address access point tadi pada address bar lalu tekan enter. Selanjutnya masukkan username dan password access point. Contohnya kami mengisi admin 123. Kemudian di bawahnya diulangi hal yang sama yaitu admin 123. Setelah selesai, kemudian pilih start. Selanjutnya di bagian ini untuk mengubah SSID dan mengisi password. Contohnya SSID di sini kami mengisi kelompok 3. Selanjutnya di bagian wireless security untuk mengisi passwordnya.
Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Setelah semuanya selesai, kita dapat mengecek di handphone atau laptop untuk mengecek WiFi yang telah kita buat. Jika SSID yang kita buat sudah muncul, tandanya sudah berhasil.